Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Pertama-tama yang paling utama menjelaskan menjadikan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mubarak ini. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beribadah, salawat serta salam pula kita tunjukkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita yang telah membawa zaman dari zaman jahiliyah ke zaman Islamnya sehingga kita dapat beribadah dengan sungguh-sungguh. Ketiga kalinya duduknya saya di sini akan mengajar materi fikih yang berjudul jual beli. Jadi jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau dengan mata uang tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Jadi sebelum kita mengulas pelajaran yang sekarang, kita akan mengulas pelajaran yang kemarin, yaitu tentang syarat dan rukun haji. Apa itu rukun haji? Jadi rukun haji yaitu ibadah haji yaitu rukun Islam yang kelima. Ziarah atau kunjungan ke kota Mekah untuk melakukan ibadah tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Jadi haji menurut bahasa yaitu maksud, niat, sengaja, atau pertengahan dan sederhana. Baik, kita akan melanjutkan materi kita tentang jual beli. Jadi jual beli tadi yaitu tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau dengan mata uang tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Menap. Menap. Coba lepas dulu. Lepas. Apa yang harus lepas dulu?
jual beli itu tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau dengan mata uang. Jadi misal kita membeli sesuatu, bisa kita membeli buku. Nah, kita itu melakukan jual beli. Jadi kita menukar barang tersebut dengan uang, dan uang tersebut kita berikan kepada penjual dan buku tersebut kita ambil karena kita sudah tukar menukar dengan barang yang lain. Jadi jual beli dalam Islam hukumnya halal karena sangat dibutuhkan dalam rangka kelangsungan hidup di dunia sebagai hamba Allah SWT yang harus beribadah hanya kepadanya. Jadi hukum jual beli itu dalam Islam halal karena itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Karena kita sebagai hamba Allah SWT yang harus beribadah hanya kepada Allah. Jual beli merupakan sarana agar umat manusia, khususnya umat Islam, dapat beribadah sesuai dengan ketentuan yang Allah SWT perintahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang dihalalkannya jual beli dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Jadi hikmah jual beli itu ketika sebagian orang memiliki uang, harta, dan barang perniagaan atau dagangan, dan sebagian orang lain sangat membutuhkan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka mereka dihalalkan untuk melaksanakan jual beli dan dengan cara yang baik. Seandainya jual beli ini dilarang, niscaya akan terjadi kerusakan dan kekacauan di masyarakat. Manusia akan saling merampas, mencuri, merampok, dan sebagainya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah SWT yang telah menjadikan jual beli sebagai sarana yang mudah bagi manusia untuk mendapatkan segala kebutuhan. Jadi rukun jual beli itu ada 4. Yaitu jual beli mempunyai rukun, yaitu yang pertama penjual, yaitu orang yang memiliki barang secara sah atau diizinkan untuk menjual barang tersebut, baligh, berakal, dan mampu melaksanakan jual beli dengan baik. Yang kedua pembeli, yaitu orang yang dibolehkan untuk melakukan transaksi antara penjual dan pembeli. Yang ketiga barang dagangan, yaitu barang yang halal untuk dijual, barang yang suci dan tidak najis. Contohnya barang yang suci yaitu hewan-hewan seperti babi, anjing, dan lainnya. Yang ketiga memungkinkan untuk diterima serta diketahui oleh pembeli. Yang keempat ijab kabul, baik dengan ucapan seperti saya membeli ini, dan kemudian penjual mengatakan saya menjualnya, atau dengan perbuatan seperti kita membeli barang di minimarket, atau kita belinya yang seperti kita membeli atau mengambil barang dan langsung membayar kepada penjual, seperti yang banyak-banyak terjadi pada swalayan. Persyaratan jual beli yaitu ada 7. Yang pertama, saling ridho antara pembeli dan penjual ketika melaksanakan transaksi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalukum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang terjadi atas dasar saling ridha di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Jadi yang kedua yaitu barang yang diperjualbelikan adalah milik pribadi penjual, atau penjual mendapatkan izin dari pemilik barang yang asli untuk menjualkannya. Yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Hakim bani Hizam qala ataitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faqultu yatini rajulu yas'alni min bai'i ma laysa indi abatahu lahu min misuqi thumma abi'uhu qala la tabi' ma laysa indak. Yang artinya, Hakim bin Hizam berkata, saya mendatangi Rasulullah SAW, kemudian saya bertanya, seorang lelaki mendatangiku dengan meminta kepadaku barang dagangan yang tidak aku miliki. Apakah saya membelinya dari pasar kemudian saya menjualnya? Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu. Hadis riwayat Tirmidzi dan lainnya. Jadi ketika kita ingin menjualkan sesuatu, maka barang tersebut harus milik kita atau milik pribadi penjual, atau kita mendapatkan izin dari pemilik barang sehingga kita dapat menjual kembali, atau barang yang asli untuk diperjualkan kembali. Yang ketiga, kedua belah pihak atau penjual dan pembeli adalah orang-orang yang diperbolehkan untuk melaksanakan transaksi, yakni keduanya orang yang merdeka, mukallaf, dan dapat membelanjakan hartanya dengan baik. Yang keempat, barang yang dijual dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga tidak boleh menjual sesuatu yang tidak mempunyai manfaat sama sekali, atau menjual barang yang haram, yang diharamkan dalam syariat Islam seperti khamar atau segala sesuatu yang dapat memabukkan. Yang kelima, barang yang diperjualbelikan dapat diketahui oleh kedua belah pihak dengan cara melihat atau mengetahui sifat dan cirinya. Yang keenam, harga diketahui dengan jelas. Jadi kita tuh ketika membeli barang itu kita harus mengetahui dengan jelas barang ini harganya berapa, sehingga kita dapat membelinya dengan jelas atau harga yang jelas. Yang ketujuh, barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan kepada pembelinya dengan baik. Sedangkan barang yang tidak bisa diterima tidak boleh diperjualbelikan, seperti ikan dalam kolam, burung di udara, dan sebagainya. Juga tadi jual beli apa? Jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain atau dengan mata uang tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Juga udah ngerti apa belum? Oke, kalau sudah ngerti, kita akan lanjut ke hukum khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar adalah kesempatan berpikir sebelum penjual atau pembeli memutuskan untuk jadi pembeli atau menjual barang tersebut. Inilah yang Oke, jadi di dalam jual beli terkadang seseorang mendapatkan sesuatu yang tidak diperkirakan terlebih dahulu dan tidak diinginkan pada barang dagangan tersebut, sehingga salah satu atau kedua belah pihak menyesal atas transaksi jual beli yang telah terjadi. Jadi terkadang ketika kita ingin membeli sesuatu, kita tidak tahu dagangannya itu seperti apa. Misal ada terjadinya seperti
kebohongan dalam menjualkan sesuatu di online, seperti barang-barang yang belum kita ketahui dengan jelas sehingga kita dapat dibohongi dengan orang lain, sehingga kita dapat menyesal atas transaksi jual beli yang telah kita beli itu. Islam memberikan kesempatan berpikir sebelum penjual atau pembeli memutuskan untuk jadi membeli atau menjual barang tersebut. Jadi inilah yang disebut dengan khiyar atau hak memilih. Hikmah disyariatkannya khiyar agar kedua belah pihak dalam melaksanakan jual beli dapat menentukan pilihan yang sesuai, melanjutkan atau membatalkan jual beli. Rasulullah SAW menjelaskan tentang diperbolehkannya khiyar bagi penjual dan pembeli selama keduanya masih dalam masa transaksi. Al-Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhifat barakatu bai'ihima. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua pihak yang berjual beli mempunyai hak memilih selama keduanya belum berpisah, atau atau perawi hadis mengatakan sampai keduanya berpisah. Bila keduanya jujur dan berterus terang, niscaya jual beli keduanya diberkahi. Akan tetapi jika keduanya menyembunyikan kerusakan barang atau berbohong, niscaya akan terhapus berkah jual belinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ada beberapa jual beli yang dilarang. Rasulullah SAW telah melarang umatnya untuk melakukan beberapa macam jual beli karena di dalamnya mengandung unsur penipuan, memakan harta orang lain dengan cara batil dan menimbulkan permusuhan, yaitu tripod yang di situ pas ini. Tripod yang dipakai Umi Ida mana? Tanya Umi, tripod yang dipakai Umi Ida mana?
barusan ngajar akidah ya? Hmm. Ngajar akidah barusan sama Umi. Pelajaran apa tadi? Ngajar sama Umi pelajaran apa? Akidah. Jadi ada 7 jual beli yang dilarang, yaitu yang pertama jual beli najasi. Jual beli najasi yaitu memberi tambahan barang atau harga kepada orang yang tidak mau membeli. Jual beli ini hukumnya haram karena menipu pembeli. Seperti contohnya, Zuka menjual pakaian, kemudian datang temannya yang bernama Aska berpura-pura menawar barang tersebut dengan harga yang tinggi, padahal dia tidak bertujuan membeli. Kemudian Aska pun hanya ingin agar orang-orang yang melihat atau menawar membeli dengan harga yang lebih tinggi. Ani Bani Umar radhiyallahu anhu maqala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an najasi, rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara najasi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jual beli najasi itu memberi tambahan barang atau harga yang sangat tinggi kepada orang yang tidak mau membelinya, atau dia hanya bertujuan untuk menawarnya saja agar orang-orang melihat dan membelinya dengan harga yang sangat tinggi, atau tambahan barang atau harga kepada orang. Jadi yang kedua, menjual barang yang belum diterima. Jadi menjual barang yang belum diterima ini hukumnya haram karena dapat menimbulkan permusuhan. Jadi misalnya si fulan membeli sebuah sepeda dari temannya. Sebelum si fulan menerima sepeda tersebut, ia menjualnya kembali kepada temannya. Jadi ini tuh menjual barang yang belum diterima, atau seseorang yang belum melihat barang, atau kita sudah menjual barang yang belum diterima kepada orang lain. Yang ketiga, jual beli inah, yaitu menjual barang kepada seseorang dengan menunda pembayaran atau mengangsur, kemudian membelinya kembali dari orang itu dengan harga yang lebih murah secara tunai. Jual beli semacam ini diharamkan karena mengandung unsur riba. Ani Bani Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza tabayya'tum bil inad sallallahu alaikum dullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, rawahu Abu Daud. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Jika berjual beli dengan cara inah, maka Allah akan memberikan kepadamu kehinaan sampai kamu kembali kepada agamamu. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi jual beli inah ini tuh sama seperti riba, atau dia mengunsur atau mengandung unsur riba. Karena seperti contohnya, Ali membeli motor kepada Mahmud dengan harga 5 juta dengan masa pembayaran 1 bulan. Kemudian Mahmud membeli kembali motor tersebut dari Ali dengan harga 4 juta secara tunai. Maka itu hukumnya haram karena dia mengandung unsur riba. Jadi yang keempat, menjual barang yang sama di atas transaksi jual beli orang lain. Jadi jual beli semacam ini diharamkan karena dapat merugikan dan menyakitkan hati orang lain. Jadi seperti contohnya Agus menjual barang kepada Makmun dengan harga 10 juta. Sebelum transaksi selesai, datang penjual lain Widodo dan menawarkan kepada Makmun 9 juta untuk barang tersebut yang sama. Ani Bani Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'di. Rawahu Muslim. Ya, artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kamu menjual atau menawar suatu atas jualan atau tawaran orang lain. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, jual beli setelah azan Jumat. Yang kedua, bagi orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Jadi jual beli ini hukumnya tidak sah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila kalian diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Yang keenam, jual beli barang-barang yang diharamkan, seperti minuman keras atau miras dan narkoba. Yang ketujuh, jual beli gharar, yaitu jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan. Hukum jual beli ini dilarang dalam Islam. Seperti contohnya menjual atau membeli ikan yang masih di dalam kolam, seperti menjual atau membeli anak kambing yang masih di perut induknya, menjual atau membeli susu yang masih dalam kantong susunya. Jadi jual beli itu hukumnya halal karena sangat dibutuhkan oleh manusia dalam rangka kelangsungan hidup. Karena manusia di dunia sebagai hamba Allah SWT yang harus beribadah kepada Allah. Dan jual beli dihalalkan atau kebutuhan manusia yang terpenuhi dengan baik. Juga jual beli itu ada berapa? Yang terlarang ini juga apa aja? Jual beli najasin, jual barang yang belum diterima, jual beli inah, jual beli barang sama di atas jual beli orang lain, jual beli setelah Jumat. Yang kedua, jual beli uang jual beli gahar.
Juga ngerti nggak Iya. sampai di sini? Ya. Oke. Hukum jual beli itu apa juga? Wajib. Halal atau haram? Hal yaitu tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Udah lewat. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Tetap semangat untuk belajar dan jangan pernah kita menyerah dalam belajar atau menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu kewajiban. Karena sebagai beribadah kepada Allah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata atau tutur kata, saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.